begini Mas Imam, itu hitungannya. Misalnya kita perlu 150.000 suara gitu ya. Satu suara dibeli 300 ribu. Berapa? 30 miliar uangnya. Ya, Kalau punya uang 30 miliar nggak usah caleg. Ya. Loginya kan gitu. Nah, kemudian saya sampaikan pada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, jangan mau dibeli. Karena itu sangat murah. Nah, anak-anak Gasken itu, anak-anak muda ya kebanyakan ya, Pak? Anak muda, militan, dan emak-emak. Dan mama ya? Kekuatan mama itu maha dahsyat. Berapa juta pun pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, nggak akan cukup. Karena lapangan pekerjaan yang pemerintah ciptakan belum tentu sesuai dengan ahlian mereka. Saya ada Gerakan Petani Tanpa Lahan, GPTL, di Jakarta. Bayangkan kita di Jakarta itu lahannya katanya sempit Pak, nggak ada tanah. Kita nggak bisa bertani. Oh bisa, saya bilang sangat bisa. Nah, jadi kalau kriminalitas itu kan ya kita harus lihat akar permasalahannya dong. Nah, kita harus sebenarnya harus cari apa sih akar permasalahannya. Ekonomi. Nah, titiknya di situ ekonomi. Dan lapangan pekerjaan. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang aja Pak cerita Pak. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan banyak episode kami di belakang dan terima kasih sudah menyaksikan lagi. Hari ini kita terus menggali potensi kekuatan di daerah pemilihan DKI Jakarta. Bersama saya ada seorang mantan, atau jangan mantan ya, nggak enak ya, purnawirawan TNI gitu ya. Saya banyak belajar nih dari beliau, sesekali ada perjalanan yang cukup jauh begitu menuju aktivitas tertentu dan rasanya teman-teman anak-anak muda juga perlu tahu nih bagaimana profil beliau, bagaimana visi beliau terkait misalnya politik. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Neno Hamriono. Saya minta tepuk tangan dong biar semangat. Selamat pagi Mas Imam. Pagi Pak. Apa kabar? Kabar baik Pak, alhamdulillah. Pak Neno apa kabar? Baik ya. Ini kan turun dapil terus Pak ya? Turun dapil, minimal 1 hari 5 titik. Ini udah berapa bulan ya Pak ya? Saya itu Gasken sudah setahun. Gasken, Kak, Gasken itu apa Pak? Gerakan Solidaritas untuk Kemenangan Neno. Mantap kan? Itu penting Pak ya? Itu penting, ya penting. Karena untuk memberi semangat anak-anak yang bekerja di bawah. Dia ada naungan. Jadi naungan satu organisasi yang memberi kepastian pada mereka. Bukan sekarang saja, sekarang dan masa depan. Sekarang kan dia sebagai apa? Gasken ini sebagai relawan. Tapi nantinya akan kita rubah. Setelah ini selesai, kita rubah menjadi suatu gerakan sosial. Oke, keren. Untuk melanjutkan bantu ke masyarakat, utamanya di daerah dapil kita. Dapil 3 itu mana Pak Neno? Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulau Seribu. Itu benar-benar dapil yang cukup padat penduduk ya Pak ya? Terutama di utara ya Pak? Cukup padat ya, utara barat yang lebih banyak. Barat lebih padat ya? Ya. Mungkin nomor 2 setelah timur ya Pak ya? Iya. Kalau di Jakarta ya Pak? Iya, kalau timur kan memang satu dapil sendiri dia kan. Pak Neno, saya pernah datang ke dapil Pak Neno. Nah, anak-anak Gasken itu, anak-anak muda ya kebanyakan ya, Pak? Anak muda, militan, dan emak-emak. Dan mama ya? Kekuatan mama itu maha dahsyat. Iya, pantang menyerah mereka. Itu memang DNA-nya Bapak yang pilih? Ini kayaknya Gasken yang cocok nih anak muda dan emak-emak. Saya bentuk organisasi atasnya, kemudian saya beri arahan, saya pengennya begini. Kemudian mereka ini ingat bahwa ini adalah relawan, saya bilang. Kalau relawan itu ada hubungan lahir batin antara yang membantu dengan yang dibantu. Kita bukan hanya sekedar untuk setelah pemilu selesai, tidak. Ini akan selamanya, akan kita nanti bentuk organisasi lain yang untuk tetap mengikat relawan ini agar tetap solid sampai sepanjang waktu. Jadi sedemikian serius ya sebenarnya logika berpikir yang membentuk relawan itu Pak? Iya.
Jadi kalau tidak itu hanya cuma bayaran saja. Iya. Ya kan kita di sini harus menciptakan satu bonding ikatan antara kita semua, kekeluargaan. Artinya kan sudah keluargaan, mereka bekerja pun atas dasar kekeluargaan. Ini akan kita ciptakan terus. Ya walaupun memang awalnya terseok-seok karena mereka ada yang sudah terbiasa berorganisasi, ada yang belum biasa terorganisasi. Nah, yang belum biasa ini yang kita harus biasakan. Bagaimana kita menciptakan bahwa organisasi itu walaupun tidak resmi itu terstruktur. Itu yang penting. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Walaupun pemimpinnya itu informal leader, bukan formal leader. Artinya kalau formal leader memang dibentuk oleh organisasi yang ini. Kita informal aja, saling percaya. Dan informal leader itu kan memang tumbuh secara organik sering kali Pak ya. Memang seperti itu. Biasanya ya. pada sebuah komunitas walaupun gimana kita merasa wah dia kayaknya yang lebih cocok memimpin gitu. Ya, itu. Pak Neno, tak kenal maka tak kenal gitu. Iya. Bukan tak kenal tak sayangnya, tak kenal maka tak kenal. Sebagian dari kita tentu belum mengenal Bapak. Boleh tolong Pak diceritakan. Pak Neno ini siapa, profilnya seperti apa, agar mungkin yang menyaksikan kita paham kenapa kita mengundang Pak Neno. Monggo Pak. Iya, saya tadi seperti dikenalkan bahwa saya memang purnawirawan TNI. Saya agak Majen unik. TNI ya Pak. Majen TNI purnawirawan. Memang saya agak unik gitu. Perjalanan karir saya memang agak unik. Saya pernah jadi diplomat, saya pernah jadi Di intelijen. mana Pak? Diplomat di Tokyo. Saya atas pertahanan di Tokyo selama 3 tahun. Oke. Saya pernah penugasan di luar negeri dan banyak ya kalau kawan-kawan saya bilang gitu Neno itu kok tentara luar negeri. Sekolah saya hampir diselesaikan di luar negeri. Pendidikan awal saya muda-muda gitu juga di Inggris. Kemudian selapa saya di Australia, lemana saya di Australia. Jadi ya lebih banyak itu. Kemudian terakhir karir saya mungkin 10, 20, 15 tahun terakhir berkarir di penuh di intelijen. Mulai dari BAIS TNI, kemudian BIN. Gitu. Jadi memang semua waktu berkarir itu diabdikan untuk menjadi abdi negara Pak ya, di TNI ya Pak ya? Saya kira 35 tahun itu waktu yang lama Mas Imam. Wah lama itu. Ya, waktu yang lama. Kita mulai dari bawah sekali sampai alhamdulillah bisa mencapai Majen TNI ya. Dan suka nanem Pak ya? Pak Neno suka berkebun ya? Karena saya ini anak petani. Oh iya? Orang tua saya pegawai negeri tapi merangkap sebagai petani. Di mana tuh Pak? Itu di daerah namanya Curup. Curup itu di Bengkulu sana. Oh Bengkulu. Ya situ. Kecil-kecil saya di situ. Saya pikir Bapak orang Jawa, bukan? Orang Jawa. Tapi karena orang tua saya kan di Telkom. Dan ya merantau muter. Oke. Nah sampai sekarang kesukaan bertani itu dari orang tua mengalir ke Bapak dan Bapak masih suka ya berkebun segala macam kabarnya? Karena kalau purnawirawan pensiun itu prinsipnya adalah kerjakan apa yang Anda sukai. Oh, jadi politik itu juga bagian dari yang Bapak sukai? Iya, politik itu bagian dari saya sukai. Karena memang saya ya ada pengalaman lah untuk bekerja dengan memahami dengan dunia politik ini. Dengan partai-partai Islam khususnya. Pak, bantu kami, anak-anak muda, untuk memahami politik ini Pak. Kenapa politik itu penting untuk sebuah negara, komunitas sosial. Nah kan kadang-kadang kan kita memahami politik itu politik elektoral, ya. Iya. Padahal kan lebih luas dari itu. Mungkin Bapak punya perspektif, Pak. Iya, jadi di negara demokrasi seperti Indonesia, memang peran politik itu sangat dominan, sangat mengemuka. Karena ya dari situlah keputusan-keputusan penting tentang arah negara ini ditentukan, kebijakan negara, hukum, undang-undang, semua kan dimulai dari situ. Ya kan dimulai dari situ. Namun pendidikan politik di kita mungkin ini belum mencapai level tertentu. Ya. Sebagai satu syarat agar masyarakat itu mandiri dan memahami bidang politik.
Masyarakat kan hanya memahami sebagian ya, untuk yang grassroots itu hanya 5 tahun sekali kita pemilu. Ya kan, itu saja, yang lain tidak ada. Dan pemilu itu mereka mungkin ya bolehlah bagian daripada demokrasi, tapi kan pola berpikirnya mungkin belum sampai situ, gitu. Sehingga dia dipolitisir. Iya kan, nah, dipolitisir. Sebenarnya politik itu penting, itu yang menentukan arah kebijakan negara nantinya. Pada setiap tataran, pada setiap level, artinya di tingkat kabupaten kan ada 31, 32, provinsi sampai negara. Bahkan ya di tingkat yang paling bawah tuh ya, di desa-desa, di kampung-kampung itu tanpa disadari semua sebenarnya diatur oleh politik ya Pak, oleh negara melalui. Iya, sebenarnya seperti itu. Cuman masyarakat itu mungkin ya belum menyadari sepenuhnya. Kalau menurut saya sih pendidikan politik itu harus dituntaskan. Ya kan, mulai yang paling kecil. Sebenarnya kan kita sudah diajari di SD, juga di SMP, ada OSIS, ada apa itu kan sebenarnya cikal bakalnya. Cuma ada pramuka, ada apa, itu kan sebenarnya cikal bakalnya ke situ. Jadi Bapak sebenarnya mendukung ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler semacam itu tuh sebenarnya? Sangat mendukung. Apapun bentuknya, edukasi terhadap masyarakat itu harus ditingkatkan kalau kita ingin maju. Termasuk misalnya kalau di lingkungan ya Karang Taruna gitu kan, anak mudanya ya Pak, itu kan juga. Iya, organisasi-organisasi itu bagus pada prinsipnya dibentuk. Tapi jangan salah gunakan untuk yang hal-hal yang negatif. Jadi jangan nanti kalau tahu-tahu ada tawuran, itu Karang Taruna tawuran. Dan Karang Taruna yang rusak gitu. Kalau menurut saya sih. Ya. Pak Neno, sekarang kita masuk ke dapil Pak. Dapil DKI 3, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Utara, ada Kabupaten Kepulauan Seribu. Ini kan daerah yang tiga-tiganya tuh seperti berbeda nuansa gitu. Ya, Barat itu misalnya diidentikan tertentu gitu ya, Utara diidentikan kadang-kadang di stigma negatif gitu, padahal kan nggak melulu begitu. Pulau Seribu agak agak punya keunikan dari sisi geografis misalnya. Ini berarti Bapak pendekatannya beda-beda Pak ya ke dapil-dapil ini Pak? Iya, pendekatannya beda-beda, harus beda-beda sesuai dengan karakternya dan karakteristik wilayah itu. Jadi begini, kenapa itu berbeda? Karena masyarakatnya berbeda. Jakarta ini kan setiap wilayah masyarakat berbeda karena masyarakatnya pendatang. Oke. Nah, misalnya kita komunitas masuk di Jakarta Utara, komunitas Madura, pendekatannya kan berbeda. Ya, dia kulturnya kan kuat. Ya, kalau kita masuk dari bawah, nggak akan kena. Harus masuk dari atas. Karena dia patuh taat pada pimpinan yang ada di situ. Komunal. Ya. Nah, Jakarta Barat beda lagi. Komunitas mana yang kita mau masuki? Kalau itu komunitas orang Jawa, ya kita pendekatan adat istiadat Jawa. Kalau itu Sunda, itu dan sebagainya. Ada yang campuran sama sekali. Ada Makassar, Bugis, di jadi satu dari komunitas, dari satu RW. Beda lagi. Jadi memang bukan setiap daerah, bukan setiap wilayah, setiap tempat itu berbeda. Ada yang sangat homogen begitu ya? Dan rata-rata itu sangat homogen, rata-rata heterogen. Justru rata-rata udah heterogen. Heterogen. Oke. Pak, di tengah heterogenitas itu, keresahan-keresahan seperti apa yang Bapak temui? Atau apa yang biasanya mereka harapkan ke Pak Neno di lingkungan mereka? Iya, karena begini, untuk semua saya kira caleg sekarang ini menyentuhnya ada kelas menengah ke bawah, ya kan? Karena itu paling besar. Paling besar segmennya. Permasalahannya itu saja. Ya, permasalahannya masa harga, ya kan? Masalah lapangan pekerjaan, 2 saja. Itu kunci memang Pak. Kuncinya itu saja. Bagaimana? Makanya kita tagline kita sudah benar. Bagaimana menciptakan harga murah, bagaimana menciptakan kerja mudah. Ya kan itu udah satu arah. Cuman cara pembawaannya kita berbeda-beda. Ya, harga murah di lingkungan nelayan dengan harga murah di tuan pedagang, cuman yang bicarakan beda kan? Beda Pak. Harus beda-beda seperti itu. Permasalahannya itu saja. Kalau lingkungan hidup, saya kira itu sebenarnya ada di tangan pemerintah sih ya. Kalau pemerintah
mau membenahi itu akan. Tapi kalau masalah kehidupan, dua itu saja yang ini kan. Pak, kan Bapak turun ke dapil terus nih. Saya lihat Bapak termasuk caleg yang paling rajin lah gitu turun ke dapil. Saya pernah juga datang di dapil Bapak ya, dan kawasannya padat penduduk Iya, sekali. seperti itu kan, tahu kan situasinya seperti itu. Luar biasa. Itu setiap saat kita seperti itu. Itu teman-teman ya, kalau teman-teman coba kapan-kapan ikut gitu ya sama Pak Neno nih. Itu ke gang-gang yang itu bisa berhimpitan, cuman mungkin berapa kali berapa, tapi bisa 3 lantai. Iya. Itu isinya berapa puluh itu dalam hati saya, wah ini berapa puluh dalamnya ini ya. Kemudian ya aktivitasnya ya begitu. Iya, kemarin saya ke Rusun Tambora. Sudah bayangkan Rusun Tambora, semua orang tahu Rusun Tambora itu rusun pertama dan itu ya lumayan padat. Lumayan padat. Itu soal kriminalitas gimana sih Pak? Itu stigma atau sebenarnya memang gimana Pak kalau Bapak lihat? Jadi kalau kriminalitas itu kan ya kita harus lihat akar permasalahannya dong. Nggak ujuk-ujuk, saya pun nggak mau jadi kriminal. Ya kan? Oh termasuk di daerah seperti yang padat penduduk itu Iya, juga pada dasarnya orang baik. Daerah-daerah Slav, daerah apa itu kan pada situasi antara dua pilihan, ya kan? Kerjaan tidak ada, antara dua pilihan saya hidup atau mati kan. Artinya yang tergampang. Tapi kita harus sebenarnya harus cari apa sih akar permasalahannya. Ekonomi. Nah, titiknya di situ ekonomi. Dan lapangan pekerjaan. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang aja Pak cerita Pak. Ya, jadi begini, tagline kita itu sudah jelas, kerja mudah. Ya, kerja mudah artinya bahwa kita akan mempermudah orang-orang untuk bekerja. Tapi kuncinya jangan mencari pekerjaan, Nah, gimana tuh? tapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Oh, oke. Nemu, oke. Situ kuncinya. Bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Bisa. Di Jakarta ini semua bisa jadi kerjaan. Naik sampah pekerjaan. Dan itu hasilnya besar. Pergi ke hotel sekarang, minta sampah hotel. Nggak ada yang ngasih. Sampahnya udah dikontrak 10 tahun dengan perusahaan itu. Nah, yang SMK, mereka tamanan SMK bagian otomotif. Jangan bekerja di bengkel. Buat bengkel. Itu salah satu cipta lapangan pekerjaan seperti itu. Oh, pemerintah bagaimana untuk kontraktor dalam lingkup yang lebih besar? Perbanyak subkontraktor karena subkontraktor itulah penciptaan lapangan pekerjaan baru. Orang harus kerja mandiri, tidak harus misalnya mengerjakan jalan gitu misalnya kita atau bangunan itu kan diambil oleh satu kontraktor. Semua dia, iya kan? Semua dikerjain dari hulu ke hilir. Mesti kan itu ada bagian-bagian. Ya. Sepeda motor, pabrik misalnya, ada berapa komponen? Ribuan komponen Pada sebuah motor ya. pada sebuah motor. Coba di ini, oke, masyarakat, Anda kemampuan apa? Buat baut. Oke, saya pengen baut ukuran sekian. Komponen motor itu disubkan ke home industri kecil-kecil. Kayak di China itu ya. Nah, kayak di China begitu, sehingga semua orang dapat kerjaan. Tapi kalau diambil oleh satu atau dua perusahaan besar dan semua diambil sama dia, yang lain selesai. Nggak padat Itu yang karya. berapa juta pun pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, nggak akan cukup. Karena lapangan pekerjaan yang pemerintah ciptakan belum tentu sesuai dengan ahlian mereka. Tapi kalau mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, itu pasti sesuai dengan kemampuan mereka. Saya ada gerakan petani tanpa lahan, GPTL, di Jakarta. Bayangkan kita di Jakarta itu lahannya katanya sempit Pak, nggak ada tanah. Kita nggak bisa bertani. Oh bisa, saya bilang sangat bisa. Polybag dimanfaatkan, karung-karung bekas itu dimanfaatkan. Karung besar, bekas diisi tanah, kasih pupuk, kasih apa, tanamin tanaman. Jadi sesuatu. Bayangkan satu jenis tanaman ditanam dalam satu RW. Kemudian panen bersama-sama dalam satu RW itu. Itu ada Pak yang bisa dilakukan kayak gitu? Bisa. Cabai merah bisa. Cabai merah itu satu polybag yang satu karung beras itu mungkin bisa 5-10 kilo kalau itunya bagus.
Bayangkan kalau satu orang ibu-ibu memelihara itu 4 polybag, 5 polybag. Satu RW ada 100 kakak, berapa ton sekali panen. Tapi harus dikoordinir. Begitu volumenya besar, biasanya market lebih Iya. friendly karena volume besar harga kompetitif. Supaya tidak kehilangan pasar, dibentuk organisasi. Jadi ada satu perusahaan atau apa yang menangani semua. Jadi dia menyediakan polybagnya, bibitnya, tanahnya semua, taruh di rumah-rumah itu. Tugasnya ibu-ibu hanya pagi nyiram, Nyiram, sore nyiram. Nanti dalam satu kelompok komunitas 10-20 orang ada satu leadernya. Ini yang mengontrol. Dia laporkan ke ini. Jadi bikin organisasi seperti itu. Itu menghasilkan sesuatu banyak. Itu Pak Neno udah bikin tuh kan? Udah bikin apa ya? Ya saya udah mulai kita ini kan. Itu lucu tuh Pak. Ini bukti Bapak ke lapangan Pak. Bapak tahu itu. Saya tahu permasalahannya. Di lapangan itu kita ngerti betul. Saya gak ada lahan. Itu saya bilang di depan rumah ada semeter kali 2 meter. Bisa 4 polybag itu. Tapi jangan tanam cabai sama tomat saya bilang. Kenapa Pak? Tidak akan panen karena begitu merah dikit ambil sendiri. Pakai sendiri. Tergoda ya Pak? Tergoda. Tapi kalau misalnya yang di bawah gitu ya. Kayak jahe gitu, apa nanti ubi cilembu gitu, nggak mungkin dikorek. Iya kan? Seperti itu. Menarik. Pak Neno. Dan itu bisa. Pak, jadi kreativitas membuat lapangan kerja baru itu sebenarnya masih bisa dilakukan di tengah kesulitan warga itu ya Pak? Iya. Nah tapi kalau masalah klasik nih, ini cuman stigma orang Pak. Wah kalau orang mau nyalek pasti punya duit. Jadi selalu misalnya bicaranya, ya udah bantu kita dong Pak, gini-gini. Gimana Bapak menghadapi suasana itu? Saya bilang ya uang memang diperlukan kan, tapi kan nggak sebanyak mungkin. Misalnya kita begini Mas Imam itu hitungannya. Misalnya kita perlu 150.000 suara gitu ya. Satu suara dibeli 300 ribu. Berapa? 30 miliar uangnya. Ya, kalau punya uang 30 miliar nggak usah caleg. Ya. Logiknya kan gitu. Nah kemudian saya sampaikan pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, jangan mau dibeli. Karena itu sangat murah. Iya. Bagaimana Pak ya? Sekarang Ibu Bapak pagi-pagi kemudian dibeli dikasih uang 200.000. Oke. Si A yang memberi uang menang. Kemudian dia akan berada di DPR selama 5 tahun. 5 tahun itu berapa hari? 5 tahun itu 1.825 hari. 200.000 dibagi 1.825 hari. Satu hari kurang dari 100 rupiah. Cilok pun tidak dapat. Saya beli pengenalan seperti itu sama masyarakat sana. Saya bilang, betapa murahnya. Ya. Lain halnya kalau misalnya kita bekerja sama, misalnya apa nanti yang jadi caleg terpilih, dia akan datang ke dapil, akan reses, akan sosialisasi dan sebagainya, itu manfaatnya yang didapat jauh lebih besar dari uang yang 200.000 tadi. Uang 200.000 paling sehari 2 hari habis. Dan di satu sisi mungkin masyarakat lebih mengapresiasi program-program kayak Bapak ya. Misalnya membuka lapangan kerja baru, bikin usaha tertentu, itu mungkin lebih diapresiasi. Iya, cuman mereka itu kan tidak tahu harus berbuat apa, kan seperti itu aja. Kan? Nah, di titik itu justru mereka butuh anggota legislatif yang bisa membantu mereka berpikir gitu. Iya, yang hadir di tengah-tengah mereka gitu, yang dialog, komunikasi, ya. Kadang-kadang saya pancing pertanyaan, ya kita bisa ambil kesimpulan umum bahwa pertanyaan arahnya sama ke situ saja, masalah bagaimana kesejahteraan, bagaimana kehidupan dan sebagainya, itu saja sebenarnya. Karena memang faktanya mereka sulit mencari pekerjaan Pak ya. Gitu. Iya itu kan ya itu tadi karena dia mencari pekerjaan, jangan dicari. Membuat. Jangan dicari. Saya doa ibu-ibu, bapak-bapak jangan mencari pekerjaan. Susah. Ciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Jualan bakso itu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Iya. Kalau dia laris, baksonya enak, kemudian orang lain akan bekerja sama dia.
ya biarkan aja orang yang bekerja sama dia. Tapi Bapak Ibu yang punya skill, punya kemampuan, mempunyai kelebihan, itu harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, nanti saya bilang kalau P3 misalnya ini menang gitu, ya kita akan fasilitasi itu bagaimana ibu-ibu bapak ibu supaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kan tentunya akan ada bantuan modal kan. Ya bantuan modal kan bisa kita gulirkan modal. Modal bergulir, jangan modal berhenti habis, minta lagi, bergulir saja. Yang sudah mampu terus saja itu ditularkan seperti itu. Dan mereka lumayan bisa menerima, Pak. Mereka menerima. Ya kebetulan yang saya datangi ya seperti ya yang Mas Imam datang kemarin itu daerahnya rata-rata daerah-daerah padat penduduk ya, Pak? Iya, padat penduduk seperti itu. Oke, Pak. Masyarakat ini kalau yang Bapak lihat, Pak ya, mereka lebih mengapresiasi caleg yang turun ke bawah atau pada fase yang sudah sangat transaksional, nggak ketemu tapi bisa menang kalau misalnya diguyur serangan fajar. Ini penting karena apa, Pak? Saya cuma berpikir gini, kok orang kayak Pak Neno masih mau hampir setiap hari 5 titik. Berarti mungkin Bapak punya keyakinan tertentu bahwa model politik penggalangan yang bertemu dengan rakyat itu jauh lebih efektif dibanding yang guyur uang. Gimana, Pak? Jadi kalau saya berprinsip artinya adalah sentuh hati masyarakat itu. Ya, sentuh hati nurani. Itu lebih kuat dari uang ya, Pak? Itu lebih kuat dari uang. Dan itulah yang menciptakan nanti pemilih-pemilih yang loyal. Loyalis. Ada, kita lihat ada pemilih P3 yang mati hidup, pokoknya saya P3. Karena memang saya udah, nah itu ya sudah tersentuh hatinya. Nah itu yang kita harus ciptakan seperti itu. Tapi kalau pragmatis, misalnya dengan uang, dengan iming-iming dan sebagainya, itu akan saya kira ya hanya sekedar sesaat saja, waktu itu saja. Mungkin tahun depan atau pemilu akan datang beda lagi dia pilihannya. Tergantung siapa yang memberi. Tapi secara umum lebih banyak yang pragmatis apa lebih banyak yang masih bisa disentuh hatinya? Ya, dari daerah-daerah yang datang mereka mengharapkan, nah ini Bapak datang ini, kita senang gini. Artinya mereka ada harapan kalau misalnya, oh ini orang, oh ini toh calegnya, ini kalau yang ada gambarnya ini bapaknya. Nah itu seperti itu. Dari situ mungkin kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa memang mereka juga manusia gitu, perlu ada sentuhan-sentuhan manusiawinya, bukan sekedar jual belikan transaksional seperti itu. Kalau saya melihat sih seperti itu. Saya setuju, Pak. Jadi apapun kondisinya, walaupun gimana mereka tuh manusia, Pak. Di saat dimanusiakan pasti mereka kembali ke kemanusiaannya gitu. Itu ya bagi saya lebih mengenal kehidupan mereka. Jadi pada level-level tertentu gitu. Karena ini menarik ya, Dapil 3 itu kan dapil yang seru lah ya. Nama-nama besar nih kayak Adang Doro Jatun, ada Grace Natali, Valencia Sudibyo, Sigit Purnomo, Pasha Ungu, Seril Tanjung, itu semua ada di situ gitu. Jadi, tapi saya rasa ya, tetap saja saya kemarin dapat obrolan dari temen, itu menarik, Pak. Katanya orang tuh ada yang orang pinter, ada orang kaya, ada orang beruntung. Dianggap orang-orang ini biasanya menang. Tapi katanya di antara 3 ini ada yang bisa lebih mengungguli mereka. Katanya orang rajin, Pak, yang mengungguli mereka. Saya pikir-pikir jangan-jangan ada benernya. Karena saya ingat, Pak, semasa sekolah berkali-kali juga si pintar itu kalah sama si rajin. Makanya misalnya di kelas-kelas itu banyak yang juara tuh teman-teman kita yang perempuan karena mereka lebih rajin misalnya kayak gitu. Mungkin ada benernya ya, Pak Neno ya? Ada benernya, ya. Artinya kan ada peribahasa lah bisa karena biasa. Artinya sering ketemu mereka akhirnya jatuh cinta. Tak kenal maka tak sayang. Itu saja, kan itu dari warisan nenek moyang udah benar itu. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya, mengejawantahkannya ke kehidupan sehari-hari. Pak, ini mungkin agak personal ya. Orang itu kan beberapa orang ya melihat kalau TNI apalagi sampai bintang sampai jenderal itu kan terbiasa semacam
diposisikan pada status sosial tertentu ya. Ya. Terus bukan tidak mungkin misalnya merasa berjarak gitu dengan masyarakat. Kok saya nggak ngeliat itu di Paneno ya Pak? Ya kita harus switch mental kita. Kalau saya dari dulu saya lebih baik melayani daripada dilayani. Ya kan? Kalau kita mau jadi politikus harus melayani. Kan kita diamanahkan oleh rakyat untuk mewakili mereka di DPR kan, di legislatif kan. Ya berarti kan mereka itu mempercayakan kepada kita. Akhirnya kita harus berubah bahwa mental kita harus di switch bahwa memang pada kehidupan militer itu hierarki nggak bisa diganggu gugat. Itu memang seperti itu karena masalahnya hidup dan mati, tidak ada diskusi. Ya kan terbiasa seperti itu. Tapi di masyarakat kan tidak seperti itu. Ya kan? Nah, di masyarakat tidak seperti itu. Jadi ya kalau saya sudah terbiasa. Ya nggak ada jarak. Jadi men-switch mindset ini udah sejak lama ya? Oh, mindset itu sudah paham bahwa nggak kita bisa punya mindset yang nggak berjarak. bisa, ya berjarak itu nggak bisa. Ya kita pada saat memang begini, semuanya TNI itu dari rakyat. Iya. Untuk rakyat, kembali ke rakyat. Dari rakyat, bahwa kita ini memang tadinya memang dari rakyat biasa, dididik jadi tentara. Tentara untuk siapa? Untuk rakyat. Setelah saya tentara, ya kembali ke rakyat. Pakailah ilmunya, seperti saya 35 tahun ini, ilmu yang didapat, pengalaman dapat, gunakanlah untuk membantu masyarakat. Karena kita kan pasti terjun di masyarakat, ya kan? Di lingkungan minimal, kita bagaimana membantu sekitar lingkungan. Kalau di lingkup yang lebih besar, bagaimana kita membantu masyarakat. Ya prinsipnya sih sederhana. Ya. Pak, ini biar nggak timpang. Tadi kalau kita ngobrol tuh saya lebih mengarahkan ke Jakarta Barat dan Utara, Pak. Yeah. Tapi ada Kepulauan Seribu, Pak. Iya. Bisa jadi Kepulauan Seribu ini secara elektoral mungkin tidak seksi dalam tanda petik tentu ya, karena jumlahnya misalnya tidak terlalu banyak. Tapi kan justru nilai keadaban itu seringkali dinilai di saat kita juga menyentuh yang marginal, begitu. Iya. Bapak melihat Kepulauan Seribu seperti apa dan apa yang program yang pernah Bapak tawarkan misalnya? Saya ini kan mantan komandan Kodim Jakarta Utara. Jadi wilayah saya itu termasuk Jakarta Utara dan dulu Kepulauan Seribu. Oke. Ya saya jadi ya sedikit banyak memahami lah tentang karakter wilayah seperti itu. Jadi memang kalau daerah sana kan Pulau Seribu itu kan kebanyakan masyarakatnya bekerja di laut, ya kan. Ya kebutuhannya adalah ya mungkin yang berkaitan dengan itu. Iya. Gitu kan. Nah, bagaimana sekarang kita memberdayakan masyarakat akan memanfaatkan semua jenis yang dari laut. Kita belajar dari Jepang. Jepang itu yang tidak dimakan cuma batu karang aja. Semua yang dari laut dimakan. Rumput lautnya dimakan. Rumput laut dimakan, ikan di laut, cumi. bulu babi yang katanya ini Dimakan juga. Semua yang dari laut itu dimakan di Jepang. Kita kan masih milih-milih. Oh, ikan pun ini enggak. Enggak semua ikan. Enggak semua ikan, ini ikan beracun. Oh, ikan beracun di Jepang itu justru harganya paling mahal. Walaupun risikonya kalau kita makan itu mati. Tapi dengan diolah sedemikian rupa menjadi mahal karena ada keahlian di situ yang tidak semua orang miliki. Itu sebenarnya. Setiap wilayah itu ada potensi. Tinggal bagaimana kita menggali gitu saja. Mungkin ya, mohon maaf, mungkin orang lain pun banyak tahu tentang ini. Tinggal mau tidak mau. Tapi Pak Neno berkomitmen nggak kalau nanti insya Allah takdirkan amanahnya dari Pak Neno, Pak Neno juga akan memberikan komitmen dan solusi-solusi terhadap masyarakat di Kepulauan Seribu. Oh iya. Tentu ya Pak ya, nggak hanya di Jakarta Barat Utara yang memang masyarakat itu banyak. Iya. Walaupun orang mungkin Pulau Seribu kan cuma dikit gitu. TPS-nya cuma 70. Kalau 70 kan kali 300 kan 2.100. 2.100. Iya. Oke. Pak Neno. Oke. Pak, sekarang saya mau ini Pak. Kita lucu-lucuan aja Pak. Ini jawab cepat aja Pak. Jawab cepat aja. Nggak ada benar salah Pak. Ini semuanya benar sebenarnya pada dasarnya. Hanya kita ingin tahu aja. Bapak tuh
orang yang terbuka terhadap perubahan atau lebih suka memegang tradisi? Saya terbuka terhadap perubahan. Karena perubahan itu satu keniscayaan. Tidak ada yang bisa menghindari. Nggak mungkin dilawan itu, Pak. Yang pasti adalah perubahan. Kalau dulu kita naik kuda, ya sekarang ada pesawat, ya mau nggak mau harus naik pesawat. Dong. Jangan ahli bid'ah. Nggak bisa kita. Nggak bisa. Orang kita aja dari bayi menjadi dewasa kan perubahan secara alami. Masa mau bayi terus? Masa ya? bayi. Bapak tuh lebih mengutamakan tugas atau hubungan? Saya kira sebenarnya itu susah ya. Tugas juga penting, hubungan juga penting gitu. Saya ambil seimbang saja. Karena kalau kita melaksanakan tugas tidak mempunyai hubungan juga nggak bisa berjalan. Jadi seringkali kalau itu beririsan, yang dilakukan adalah judgement ya Pak? Iya. Bagaimana kira-kira kan semua kan ada untung ruginya kan. Kita harus judgement harus benar gitu. Ambil kesimpulannya harus benar. Jadi sangat kasuistik intinya itu ya? Betul. Oke. Ya. Bertindak cepat atau berpikir terlebih dahulu? Terbiasa cepat atau pikir dulu baru bertindak? Dua sisi yang berbeda ya. Kalau di militer kita bertindak cepat. Karena semuanya sudah direncanakan dengan matang. Tapi kalau di dunia yang lain mungkin kita harus berpikir sebelum bertindak. Tapi kalau di militer gak ada kesempatan kita untuk berpikir. Yang ada kesempatan untuk merencanakan. Perencanaannya dibuat yang matang sehingga gerakannya semua bisa cepat. Waktu eksekusi itu sebenarnya udah nyaris nggak mikir Pak ya? Nggak mikir, nggak sempat mikir. Saya ini kan dulu pemegang peluru kendali. Nggak sempat berpikir, kita hanya punya waktu berpikir mulai pesawat itu masuk dalam radar sampai nembak hanya 10 detik. Wow. Di luar dari itu ya mati kita. Kita yang ditembak. Jadi yang ada adalah perencanaan yang matang itu Pak ya? Perencanaan matang. SOP udah jelas. Sudah jelas. Ya 10 detik tuh harus ambil Perencanaan yang decision. bagus itu udah 60-70% keberhasilan. Tapi perencanaan yang buruk 60-70% kegagalan. Kegagalan. Oke. Bapak lebih memilih kerjasama atau kompetisi? Kerjasama itu udah pasti. Ya kompetisi penting juga, tapi kerjasama itu kalau tidak ada orang yang maju karena keberhasilan sendiri. Pasti ada kerjasama, mesti ada bantuan orang lain. Harus ada teamwork ya Pak ya? Ya, Ini apalagi kayak sekarang ya perjuangan politik itu kan sebenarnya pasti teamwork harusnya. iya. Nggak mungkin kita sendirian. Tidak ada orang maju karena mengklaim bahwa itu usaha saya itu nggak ada. Iya, sehebat-hebatnya politisi itu sebenarnya dia punya super tim aja ya Pak. Seperti ini aja. Nah, ini mirip nih Pak, kemandirian atau kolaborasi? Saya kira kolaborasi itu lebih ini ya. Inovasi atau stabilitas Pak? Inovasi penting menurut saya ya. Fokus pada proses atau pada hasil Pak? Itu satu-satu rangkaian nggak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada proses, tidak ada hasil. Tidak mungkin ada hasil tanpa proses. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan hasil harus dimulai dari proses dong. Artinya kita harus perencanaannya harus benar prosesnya. Pasti menuju hasil. Tapi kalau hasil aja, nah itu mustahil. Fleksibilitas atau konsistensi Pak? Ya. Tanya ini agak berat. Ini filosofis memang Pak. Iya. Agak filosofis. Ya, Pada dasarnya keduanya. pada dasarnya ya keduanya berkaitan, tapi situasional. Jadi fleksibel kita harus fleksibel pada saat kita harus fleksibel. Tapi kontinuitas itu apa tadi? Konsistensi, Pak. Konsistensi itu harus ini. Kalau manusia kalau tidak konsisten, dia tidak akan mencapai sesuatu. Pekerjaan aja. Kalau kita bekerja 1 tahun sini, kerja lagi sana setahun, tidak konsisten terhadap kerjaan, tidak akan mencapai puncak. Tapi kalau kita kerja satu bidang, kita konsisten dengan bidang yang kita ini kan, ilmu yang kita ada, pasti suatu saat mencapai puncak. Ini salah satu konsistensi yang dimiliki Pak Neno nih olahraga ya Pak. Saya lihat Bapak tuh selalu menyempatkan walaupun cuma jalan pagi gitu ya. Walaupun dulu pelari Pak ya. Saya dulu pelari di
waktu saya di akademi saya pelari cross country. Nggak pernah di belakang walaupun kecil ini. Dan di Jepang juga ini Pak ya, di Jepang tuh budaya larinya juga bagus Pak ya? Di Jepang itu iya lari olahraga itu kalau olahraga pagi itu rame. Ya. Kalau pagi-pagi kita bangun pagi itu rame di jalan orang olahraga. Malam pun begitu jam 10 tuh orang mau olahraga. Wah, jadi Bapak cocok tuh ditugaskan ke sana. Nah, kalau Jepang kan kerja jam 12 sampai jam 1 istirahat. Itu jam 12 sampai jam 1 itu banyak orang olahraga. Segitunya ya? Iya. Lari-lari di atas gedung atau tenis atau apa 12 itu. Jadi Kita waktu ngopi, istirahat justru dipakai untuk waktu olahraga. Kalau kita waktu istirahat kan untuk istirahat. ngopi, tidur, makan, ngobrol. Ya, itu. Oke, Pak. Makasih Pak jawabannya. Oke, Pak, sekarang nih kita sampai di segmen terakhir namanya Hai Anak Muda. Aduh. Kenapa? Karena memang anak muda ini kan mengambil peran penting di pemilu 2024 ya Pak. 53%, 40% dari 53 itu juga semua pemilih pertama. Ini kan perlu kita ajak begitu ya. Nah, di segmen ini Hai Anak Muda titik-titik. Nah, titik-titiknya Pak Neno yang gitu. jelaskan. Iya. Tapi monggo aja, mau ajakan memilih pun boleh, atau menasehati aja juga boleh, atau inspirasi untuk mereka. Nanti Bapak langsung menuju ke mata mereka, ya, gitu. diwakili di kamera yang ini. Jadi Hai Anak Muda, lanjutkan gitu. Silakan Pak Neno, Hai Anak Muda. Iya. Hai anak muda. Masa depan bangsa ini ada di pundakmu. Oleh karena itu, sebagai anak muda, Anda harus sehat, harus cerdas, harus pintar, penuh inovasi, dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menuju masa depan. Waktu tidak akan menunggu Anda. Teknologi akan terus berkembang tanpa bertanya Anda siap atau tidak. Jadi, untuk menyongsong ke depan, bonus demografi Indonesia itu ada di tangan kalian sebagai anak muda. Untuk itu, terus berkarya dan terus berinovasi. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Mantap, makasih Pak Neno. Jadi itu penting ya, itu sebenarnya mendasar sekali loh. Jadi anak muda tuh harus sehat Pak ya. Harus sehat. Harus sehat dulu. Itu kata kuncinya, harus sehat dulu. Jadi ini kita tanpa mendikotomi atau menstigma teman-teman gamers ya, atau teman-teman yang suka main online. Walaupun gimana teman-teman harus jaga kesehatan gitu ya Pak. Iya. Jangan hanya berkutat di komputer, akhirnya fisiknya tidak terlatih gitu ya. Tetap harus menjalankan aktivitas fisik, itu penting ya Pak ya. Iya. Baru yang lain-lain mengikuti. Baru yang lain-lain. Pak Neno ini nomor urut 1 Pak ya di Dapil 3? Nomor 1 ya. Nomor urut 1 ya, Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, udah hampir 30 menit lebih bersama Pak Neno. Kalau teman-teman setuju, jangan lupa pilih Pak Neno, Dapil DKI 3. Gampang mencarinya, pasti yang paling atas nomor urut 1, Bapak Neno Hamriono atau Majen TNI Purnawirawan Neno Hamriono. Yang ada di surat suara tuh ada Majen TNI-nya Pak? Ada. Oh, jadi Majen TNI Purnawirawan Neno Hamriono. Sekali lagi ya, nomor urut 1, kalau kalian percaya, kalian suka, tolong coblos di tanggal 14 Februari 2024. Pak Neno, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Imam. Doa kami yang ada di sini, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan, memberikan banyak peluang, dan mudah-mudahan Bapak yang terpilih nantinya pada tanggal 14 Februari 2024, kami menjadi bagian yang mendoakan, dan semoga takdir Allah itu hadir untuk Bapak dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Amin. Terima kasih sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum.